silsilah ke-29 yang mulia Maulana Syekh Khalid Kurdi, setahun itu. Belajar setahun. Gak sampai pun, 6 bulan. Yang mulia Ayahanda Guru, memang dari masanya 7 tahun. Tetapi sebenarnya 3 tahun pertama itu hanya nggak sempat jumpa sama nenek guru. Nggak jumpa ya, karena terjadi agresi Belanda. 50 ke 54, hanya 4 tahun. Tapi tahun 50, tahun 52, sudah diangkat jadi syekh. 3 kali suluk. Jadi kalau melihat daripada ini, daripada beberapa sejarah, yang mulia Ayahanda Guru 4 tahun, 2 tahun, bahkan yang mulia Maulana Khalid Kurdi itu setahun, nggak sampai 6 bulan pun. Rata-rata mereka ini sebenarnya memang sudah mati. Pertama memang mendapatkan karunia Allah. Yang kedua memang udah matang. Ketika dia bertemu udah tinggal penyempurnaan aja. Ya. Tinggal hanya penyempurnaan aja lagi. Dan kemudian rata-rata majahadah, kesungguhannya itu kuat sekali. Nah itulah ketiga hal ya. Itu nggak perlu kita masalahkan. Ya. Tapi yang Maulana Khalid Kurdi 6 bulan, setahun, Ayahanda Guru 2 tahun, ini 4 tahun. Kita entah berapa tahun. Tapi tetap mendapat rahmat Allah ya. Katanya, siapa yang menjaga amalnya tetap rahman dan rahim Allah niscaya senantiasa menyertainya. Tapi ini sebagai gambaran aja, nggak apa-apa ya. Saya ceritakan sedikit. Lut alaihi salam lama diangkat. Yakub alaihi salam cepat dan macam nggak sengaja. Nabi Harun ini secara asbabul nujub diusulkan. Ya mungkin Nabi Musa berdoa diusulkan. Ya. Nah, Nabi Isa sejak lahir sudah dipersiapkan. Jadi tapi nggak kita masalah ya. Nah, jadi artinya begini, nggak usah kita kejar-kejar itu. Kita jaga amal kita kalau ada waktunya, sampailah itu dia tuh. Mengenai cepat lambat nggak itu ya. Nah, kalau nanti baca-baca itu sejarah itu ya. Ya kita lanjutkan ini, itulah dia kira. Kemudian yang mulia moyang guru melanjutkan perjalanan menuju kampung beliau dan selanjutnya menetap untuk mengajarkan agama Islam, mengembangkan tarikat Naqsabandi hingga nama yang mulia moyang guru terkenal sebagai seorang ulama tasawuf yang besar yang diakui dalam dunia ulama Islam di Sumatera Utara. Jadi pada waktu dulu di daerah sana pun belum semuanya Islam ya, yang tepat yang semalam tuh. Jadi beliau mengajarkan Islam, memasukkan orang Islam sekaligus mengajar tarikat Naqsabandi. Kemudian dikatakan bahwa pernah didengar, saya pernah mendengar bahwa nama yang mulia moyang guru ini sebagai seorang ulama tasawuf yang besar dan juga sebagai pengembang ajaran agama Islam tercatat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi artinya institusi agama Islam yang umum pun mengakui kebesaran daripada yang mulia moyang guru semalam. Karena ini hanya singkat-singkat saja, maka kita ngambil apanya ya, yang penting-penting aja, itulah apa yang pentingnya. Kemudian selanjutnya bahwa moyang guru ini sangat banyak muridnya, namun yang diangkat menjadi syekh adalah 8 orang. Di antara murid-murid yang mulia moyang guru yang paling terkenal, yaitu yang diangkat menjadi syekh ada 8 orang. Yang pertama, yang mulia nenek Syekh Abdul Qadir dari Sipiro. Yang kedua, yang mulia nenek Syekh Basir dari Pekantan. Yang ketiga, yang mulia nenek Syekh Husin dari Hutagodang. Yang keempat, yang mulia nenek Syekh Abdul Majid dari Tanjung Larangan, Muara Sipongi. Yang kelima, yang mulia nenek Syekh Ismail dari Muara Sipongi. Yang keenam, yang mulia nenek Syekh Muhammad Saman dari Kampung Sungai Jaring, Bukit Tinggi. Ketujuh, yang mulia nenek Syekh Muhammad Baki, yaitu anak kandung beliau sendiri. Ke-8, yang mulia nenek Syekh Muhammad Hasim dari Buayan, yaitu yang mulia nenek guru daripada yang mulia nenek guru. Ada 8 orang ya yang diangkat sebagai syekh. Selanjutnya, kepada murid-murid atau khalifah-khalifah, di masa dulu istilahnya khalifah, bukan petoto, yang tersebut di atas, ada yang dalam musim haji yang sama disuruh oleh yang mulia moyang guru ini untuk pergi mengerjakan ibadah haji dengan diberi modal uang masing-masing 1 rupiah Belanda.
Dan insya Allah ketika sang murid telah kembali ke tanah air dari tanah suci, uang tersebut dikembalikan lagi kepada yang mulia moyang guru dalam keadaan utuh. Ternyata bila uang yang diberikan oleh seorang aulia Allah Subhanahu wa taala tidak dapat habis, mendatangkan rezeki di mana saja pemegangnya berada, apalagi dibawa oleh para murid yang sidik yang tidak akan pernah kekurangan sebab rezeki mereka sudah pasti dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu begitu ya. Rp1 dibawa. Bahkan ada yang murid-murid beliau yang disuruh, ini penting, yang disuruh pergi ke Mekah, naik haji, kemudian ikut beramal, ikut juga berabdi di Jabal Kubais. Banyak yang murid-murid beliau ini. Ya, bahkan salah satu nenek buayan, ya, nenek guru kita juga berabdi di Jabal Kubais, bertemu dengan anak dan khalifah daripada nenek Syekh Sulaiman Juhdi, yaitu Syekh Ali Ridho dan Syekh Husin. Bahkan dia mendapat statuta Tarekat Naqsabandi, ya. Ini murid daripada nenek moyang guru ini pergi ke sana ke Mekah, ada yang diberikan statu Tarekat Naqsabandi. Tapi suatu hal yang perlu saya sampaikan, walaupun mereka ke Mekah ikut bertawajuh di Jabal Kubais Mekah, bahkan kadang mendapat ijazah. Satu yang pernah pasti saya pastikan, mursid tidak bertukar. Mursidnya tetap moyang guru. Mursid tidak bertukar. Di situ ya. Walaupun dia mendapat ijazah, mursidnya dia tetap kepada moyang guru. Ini saya sampaikan di sini ya. Mursid tidak bertukar ya. Yang sama. Boleh coba dipraktikkan dulu. Dipraktikkan. Buat 10 titik. Biar nampak. Buat 10 titik tapi acak titik 10. Nah, biar nampak dia apa? Sampai 8 titik. Satu orang pegangkan pecah. Ayo. Acak 10 titik. Acak. Udah. Supaya nampak, berdiri. Nah, 10 titik, nampak kan? Titik ya. Sekarang buat titik 1. Enggak 1 ya. Buat titik 1 tapi di tempat yang sama. Titik lagi. Terus 10 kali aja, 10 kali. 10, udah, ada 10 kali. Ini udah 10 kali, tapi 1 nampaknya kan? Itu tandanya yang 1 ada di dalam yang 10 ada di dalam yang 1. Jadi kalau rukun yang kita buat sama dengan yang dibuat Rasulullah, sama dengan kurun 1. Tapi kalau ini, kalau acak, tengok nih tahu cuci mana, pecentang perenang bentuknya. Tapi kalau 1, di yang 1 ini udah ada 10 kali dibuatnya. Ya. Jadi kalaupun 35 kali, 36 kali, 37 kali, kalau rukun dan syaratnya sama, 1 dia. Maka dikatakan memuliakan 1 sama dengan memuliakan yang banyak, memuliakan yang banyak sama dengan memuliakan yang 1. Karena ada, oke. Contoh itu contoh. Kita lanjutkan. Apa itu? Kenapa itu? Enggak, kenapa? Kita lanjutkan. Konon kabarnya yang mulia moyang guru, yang mulia Maulana Haji Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi, qadarullah sirrahum, semasa hayat beliau dianggap sebagai seseorang yang dianugerahi kekeramatan dengan izin karunia Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, 1, semalam kita lihat ada rumah tua kan? Ada rumah tua itu. Ada yang suronya yang baru, tapi yang tempat rumah itu rumah tua dari tahun 1800-an kayunya itu. Jadi salah satu ya kekeramatan. 1, itu diangkat balok-balok kayu itu dari atas bukit di seberang sananya itu, di seberang. 1, balok-balok kayu dari batang pohon yang besar dibutuhkan untuk tiang-tiang pembangunan alkah yang diambil dari hutan di atas bukit. Sewaktu akan dibawa ke tempat yang mulia moyang guru itu, diluncurkan saja dari atas bukit, dan yang dapat melompati ladang-ladang atau sawah-sawah orang kampung yang ada di lereng bukit tersebut tanpa sedikit pun merusak tanaman-tanaman yang dilaluinya. 2, di antara balok-balok kayu itu ada yang menimpa seorang anak
yang ketika itu sedang berdiri di pinggir kampung. Orang tua anak itu hanya menjerit-jerit melihat anaknya yang tidak sadarkan diri karena tertimpa balok kayu besar itu, sambil terus meminta tolong. Maka datanglah Yang Mulia Maulana Sayyidi Syekh Sulaiman Al-Khalidi atau moyang guru ini menghampiri anak itu, lalu menyentuh-nyentuhkan tongkat beliau pada tubuh anak itu sambil mengatakan, "Bangun, bangun." Dan seketika anak itu pun bangkit berdiri, lalu terus berlari-lari dengan tidak terdapat cedera sedikit pun. Ketiga, demikian juga sewaktu meluncurnya balok-balok kayu besar itu, ada di antaranya yang terhujam masuk ke dalam parit hingga tidak dapat bangkit, tidak bisa diangkat oleh orang biasa. Maka datanglah Yang Mulia Moyang Guru yang kemudian mendorong-dorongkan tongkat beliau pada balok itu sambil mengatakan, "Naik, naik." Balok kayu yang besar itu pun naik dengan sendirinya ke atas parit, lalu meluncur lagi ke tempat yang dituju. 4. Seorang tukang yang bekerja di rumah besar itu, ada yang kebetulan sakit telapak dan persendian kakinya, atau luka dan terkilir, sehingga tidak bisa naik ke atas rumah yang berupa rumah panggung. Oleh Yang Mulia Moyang Guru, orang tersebut disuruh supaya naik saja. Dengan memaksakan diri dan berat hati, tukang itu pun naik. Tetapi tiba-tiba setelah berada di atas rumah, ternyata kakinya sudah sembuh sama sekali. Kelima, menurut Yang Mulia Ayahanda Guru, Profesor Dr. Haji Maulana Sayyidi Syekh Qadirun Yahya Muhammad Amin Al-Khalidi, qadarallahu sirahum, apa saja yang dikatakan Yang Mulia Moyang Guru adalah merupakan rujukan dari seluruh ahli tarikat. Sehingga fatwa Yang Mulia Moyang Guru disebut oleh Yang Mulia Ayahanda Guru Mahkamah Tertinggi Tarikat Naksabandi. Ini ya, tepuk tangannya. Demikianlah antara lain keajaiban-keajaiban yang terjadi dan dianggap sebagian orang sebagai suatu kehebatan yang kesemuanya itu tanpa disadari bermaknakan agar orang mengetahui kekeramatan Yang Mulia Moyang Guru yang merupakan karunia yang diberikan sebagai rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Yang Mulia Moyang Guru. Satu lagi ini ada, cuman ya saya bilang aja lah, tapi enggak dia. Kadang-kadang dia bisa sholat Jumat ke Mekah dari tempatnya itu. Ya, orang dulu nggak percaya gitu. Tiba-tiba suatu hari ada orang kampung situ naik haji ke Mekah. Moyang Guru ini nggak naik haji, memang jumpa dia di sana di Masjidil Haram tuh. Barulah orang percaya. Nah, itu memang nggak dituliskan, tapi dari apanya? Itu nggak ada dalam riwayatnya, nggak tertulis. Ya, kadang-kadang dia walaupun di sini tiba-tiba dia, artinya ya kalau dalam bahasa kita memiliki kemampuan Isra itu artinya, ya, jarak itu ya. Tapi memang nggak dituliskan resmi, tapi dari beberapa informasinya ada. Baiklah, demikianlah lebih kurang beliau akhirnya, karena ini dipendekkan ya, beliau wafat, beliau berlindung pada malam Jumat tanggal 3 Muharram 1336 Hijriah atau 12 Oktober 1917, sudah Isya kira-kira jam 8 malam. Yang Mulia Guru menghembuskan nafas yang menghabiskan, berlindung dalam usia 75 tahun 25 hari. Quran Surah Ar-Rahman 26-27, tiap-tiap yang ada di alam ini akan binasa dan yang kekal hanyalah wajah atau zat Tuhan yang Maha Mulia. Itulah demikian yang bisa riwayat hidup yang memang dipersingkat untuk disampaikan kepada para hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ini untuk tambahan saja, ya. Itulah riwayat hidup beliau, untuk tambahan saja supaya untuk diketahui kita dalam kesempatan ini, nenek Yang Mulia Moyang Guru ini berguru ke Mekah kepada nenek Syekh Sulaiman Zuhdi. Tapi pada masa itu yang berguru dari Nusantara ini tidak hanya sebenarnya beliau. Supaya kita ketahui, yang juga berguru ke Mekah kepada nenek Syekh Sulaiman Zuhdi itu juga ada dari
Sebenarnya asalnya Tambusai, tapi terakhirnya di Besilam Langkat. Ya, nenek Syekh Abdul Wahab Rokan Besilam. Jadi seperguruan dengan moyang guru.